Shalom, salam damai saudara-saudari yang menonton Randau Kehidupan pada hari ini. Terima kasih karena bersama-sama kami dalam program pada hari ini. Tajuk pada hari ini yang kita mau bincang adalah perjanjian dan hukum. Nah, apa itu perjanjian? Apalagi itu hukum? Apa beza ini dua? Jadi kita akan coba kasih kupas itu. Dan yang akan membantu untuk mengupas itu semua tidak lain tidak bukan, kita ada panel-panel yang arif dan lagi bijaksana pada hari ini. Seperti biasa bersama-sama dengan saya kita ada Dr. Gerard. Dia seorang pencara di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Kita ada Pastor Brian, orang kuat Hope Channel Southeast Asia. Dan kita ada Pastor Minsun. Dia ketika ini menuntut di Fakulti Kependetaan di Asia Pacific International University. Apa kabar para panel? Puji Tuhan, hebat, luar biasa. Saya percaya semua sudah bersedia untuk mengeluarkan hujah masing-masing yang mungkin sudah dipendam selama seminggu. Oke, tajuk kita adalah perjanjian dan hukum. Dan sebelum kita langsung kepada perbincangan dan juga perkongsian, ada baiknya kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih juga malaikat dan Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dalam perbincangan Randau Kehidupan untuk topik yang kami sudah pilih, yaitu perjanjian dan hukum. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami sehingga apa yang keluar daripada mulut kami Tuhan itu sesuai dengan rencana-Mu. Dan itu akan membantu kami untuk terus setia di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga bersama-sama dengan para penonton di mana saja mereka berada. Tuhan juga memberkati mereka dengan cara Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat yang saya mau baca ya sebelum kita langsung masuk apa nih di dalam perbincangan, ada di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Menarik ayat ini, dikatakan bahwa Dia akan setia, Dia akan memberikan kasihnya kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, kita juga mengetahui di dalam ayat ini bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang sedia untuk mendengar setiap keluhan, rintihan, dan masalah kita. Begitulah yang Dia lakukan kepada bangsa Israel. Di setiap keluhan, rintihan mereka, Dia hadir untuk memberikan ketenangan kepada bangsa itu. So, ada satu pertanyaan juga yang mau ditanyakan sebentar sini. Apa yang berlaku kepada orang-orang yang tidak setia ataupun tidak memegang perjanjian ataupun tidak hidup setia di hadapan Tuhan? Bagaimana nasib mereka? Apakah Tuhan masih mahu memperlihatkan kesetiaan Dia kepada orang-orang seperti ini? Ataupun apakah Tuhan hanya membiarkan orang-orang seperti ini begitu sahaja? So, mungkin dalam perbincangan pada hari ini kita akan kupas, kita akan lihat bagaimana juga karakter Tuhan dan apa sebenarnya perjanjian dan juga hukum, ya maksudnya kepada kehidupan Kristen pada zaman Israel dan juga pada zaman kita. Kalau kita lihat ya di dalam Alkitab bahwa Tuhan ataupun bagaimana supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran, bagaimana supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri melalui ayat ataupun melalui Alkitab, adalah melalui penerimaan kita kepada Dia. Karena apa? Apabila kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, apabila kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, maksudnya kita sudah menerima kebenaran itu. Karena Tuhan ataupun Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan apabila kita menerima Yesus
Tuhan di dalam kehidupan kita, maksudnya kita akan mendapat boleh dikatakan sinar hidup, sinar terang di dalam kehidupan kita. Setakat ini para panel ada mau mengungsikan sesuatu? Saya ingin membawa kita kembali kepada satu ayat yang pada sahabat lepas kita tidak sempat kupaskan. Ya. Dan ayat itu terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-19, dan ini adalah intipati daripada perjanjian yang Tuhan adakan dengan bangsa Israel di Sinar. Dan sangat menarik sekali karena intipati daripada perjanjian itu adalah berkaitan dengan ketetapan, berkaitan dengan pemeliharaan perintahnya, dan hukum. Dalam perkataan hukum di sini bukanlah maksudnya hukum yang dikenakan itu, tetapi lebih kepada terma, lebih kepada peraturan ataupun undang-undang yang harus menjadi bahagian mereka, ya, apabila berada dalam perjanjian itu. Ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian itu, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah Tuhan yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel itu. Dan ini adalah satu mandat yang telah diberikan kepada Musa selaku pemimpin, selaku pembebas. Dalam kata lain, saya melihat Musa ini dia merupakan antitype ataupun a type of Christ, ya, sebagai deliverer yang membebaskan bangsa Israel daripada perhambaan Mesir. Dan apa yang kita lihat di sini adalah kita harus berada di dalam perjanjian itu. Pertanyaannya tadi, bagaimana dengan mereka yang berada di luar perjanjian itu? Dan apa yang Tuhan assurekan kepada mereka di sini adalah supaya mereka inilah yang akan menjadi wakil, menjadi duta, menjadi bangsa yang akan menyatakan perjanjian itu kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena merupakan satu sudah menjadi rancangan asal Tuhan sewaktu dia mengadakan perjanjian itu dengan Abraham, supaya Abraham keturunannya itulah nanti yang akan menjadi bangsa yang boleh menjangkau bangsa-bangsa lain, ya, sehingga perjanjian itu boleh merangkumi umat manusia yang dikasihi Tuhan ini. Ya, dan saya sangat tertarik karena perkataan yang digunakan ini adalah menjadi harta kesayanganku sendiri. Harta itu merupakan sesuatu yang kepunyaan seseorang, ya, yang baginya adalah yang begitu berharga, yang tidak akan mau dilepaskan dan tidak sanggup untuk dihilangkan, kehilangan daripada possessionnya, daripada kepunyaannya. So ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita, karena maksudnya di sini dalam apapun keadaan Tuhan akan tetap mengusahakan untuk menyelamatkan. Tuhan bagi pihaknya tidak akan pernah berputus asa. Dan apa yang kita sebutkan di sini adalah perkataan kasih setia yang dibacakan pada ayat permulaan tadi. Kasih setianya itu, ada kasih dan dia setia dengan kasihnya itu sampai selama-lamanya. Ya, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk berpegang kepada perjanjian itu, dan ada ketetapan yang harus kita pelihara agar yang dikatakan di sini kita akan menjadi kerajaan imam dan seterusnya memelihara kekudusan Tuhan yang dinyatakan, yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor Brian. Ya, satu perkongsian yang begitu menarik sekali. Bagaimana kita harus melihat bahwa mereka yang berpegang kepada perjanjian Tuhan, ya, memegang kepada perjanjian Tuhan seperti mana yang ada dalam ayat yang ke-6 itu, ya, dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, dan kita harus katakan kepada semua orang. Ada lagi persoalan di sini, mungkin Dr. Gerard ya boleh bantu kita. Walaupun dia pernah cakap dia bukanlah tahu semua, tapi ya.
sebelum Tuhan memberikan hukum 10 itu kepada bangsa Israel di Sinai, ya mereka hidup dengan hukum yang sudah diberikan oleh Musa sendiri. So, apa sebenarnya kekurangan daripada hukum yang perjanjian ataupun peraturan yang diberikan oleh Musa dengan hukum yang telah diberikan oleh Tuhan di Sinai? Apakah ada persamaan di sana ataupun perbezaan antara dua ini? Di Sinai itu adalah lebih formal urusannya. Apa yang kita lihat sebelum ini, mereka masih dalam perjalanan lagi. Ada cerita mengenai pemeliharaan hari Sabat di sana. Dan lebih praktikal kelihatannya apa yang berlaku mengenai makanan tersebut, mana dan sebagainya. Juga ada hukum-hukum yang lain juga yang terlibat dalam sepanjang perjalanan mereka sehingga ke Sinai. Tapi bila mereka sudah tiba di Sinai dan chapter 19 ini, pasal yang ke-19 di sini, bila kita membaca daripada ayat 3, 4, 5, 6 itu, di sana Tuhan actually dalam satu suasana ini sebenarnya kalau kita lihat dalam perjanjian Timur Tengah dahulu, Timur Tengah, Ancient Near Eastern covenant making, ada yang dipanggil sebagai proposing. Dan yang kita lihat di sini Tuhan lakukan secara formal. Nah sekarang dia mau lakukan, dia katakan kepada bangsa Israel mengenai intention dia untuk menjadikan mereka sebagai bangsa. Dan walaupun sebelum itu Tuhan sudah bagi tahu mereka umat-umatku, tetapi di sini secara formalnya Tuhan bagi tahu itu. Jadi sebagai sebahagian daripada formality itu, daripada chapter 19, 20 sampailah kepada pasal yang ke-24, kita melihat semua itu Tuhan sebut ini mengenai ini perjanjiannya, ini termanya, inilah peraturannya, dan ini adalah yang kamu kena ikut dan sebagainya. Dan itulah menjadikan itu seakan-akan, kenapa sekarang baru Tuhan berikan hukum? Tidak, sebenarnya Tuhan sudah berikan hukum sebelumnya, tapi ini sebagai formality dia untuk mengikat perjanjian dengan mereka. Terima kasih Dr. Gerard atas penjelasan itu, formality. Ya, kita juga melihat juga disentuh oleh Pastor Brian dan juga Dr. Gerard tadi sebelum kita pergi kepada Pastor Minson. Ya. Mengenai bangsa yang dipilih ini untuk menerima ataupun memberitahukan kepada bangsa lain mengenai perjanjian ataupun ya mengenai keagungan Tuhan. Tidak adakah lagi bangsa selain daripada Israel ini yang Tuhan mau pilih selain daripada bangsa Israel, ataupun hanya pada waktu itu hanya Israel saja yang wujud di muka bumi? Bagaimana? Ada yang mengatakan ada Ismail lah. Ya, even dalam tulisan para inilah tulisan Yahudi, Jewish writings, ataupun teologi mereka, dia mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan selepas bangsa lain menolak, dia katakan. Menarik juga lah sebab menunjukkan bahwa bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang utama di sana. Mungkin cara mereka untuk menunjukkan ataupun mengajar kepada orang-orang kebanyakan in public bahwa Tuhan, pemilihan Tuhan terhadap bangsa Israel itu adalah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak nampak data ataupun maklumat itu secara langsung di sini, tapi dia mempunyai satu penekanan di sana oleh bangsa mereka sendiri. Memang pun kalau kita lihat apa yang berlaku dalam apa yang kita lihat cerita ini dalam buku Musa, bangsa Israel itu berada di Mesir, dan kalau kita bandingkan antara Mesir dengan bangsa Israel, bangsa Mesir itu jauh lebih bangsa yang besar, bangsa yang utama, mempunyai tamadun dan sebagainya.
bangsa Israel cuma meminjam kawasan di sana dan mereka ditindas. Tidak ada sesuatu pun yang menarik bagi bangsa Israel. Saya tertarik dengan apa yang Dr. Jarad kupaskan tadi tentang secara rasmi, secara ofisialnya pemeteraian antara janji Tuhan dengan bangsa Israel itu melalui hukum yang dinyatakan itu. Dan setiap perjanjian itu kita tahu ada tanda tangannya, ya, karena tanpa tanda tangan itu dia tidak valid, ya. Ada nama itu mesti nama betul berdasarkan IC, MyCard kita, jangan guna nama apa orang kata nama nickname kita, ya. So dan saya tertarik karena pada penghujung ayat yang Keluaran pasal yang ke-20 ini, sejurus selepas Musa mengakhiri ayat yang penghabisan dalam hukum ke-10 itu, ayat yang ke-18 mengatakan seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ini dia punya signature, ya, Dr. Jarad. Tuhan menampakkan dirinya, ya, Tuhan menyatakan bagaimana dia adalah Allah yang begitu kudus, yang begitu hebat, yang begitu berdaulat, sovereign God, ya, sehingga mereka menyaksikan itu, mereka mengalami kehadiran dan keberadaan Tuhan itu dan menyebabkan mereka berasa takut dan gemetar. Mereka tahu jikalau Tuhan akan berbicara langsung kepada mereka dengan keadaan yang begitu berdosa, yang begitu hina itu, nescaya even Musa sendiri pun tidak dapat menghadap Tuhan muka dengan muka, apakah lagi bangsa itu. Dan pada masa itulah the sealing, ya, penandatanganan itu take place, ya, sehingga mereka akur dan mereka mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya, dan perjanjian ini dan hukum yang diberikan itu adalah satu yang very official, very valid, sehingga akhirnya kedua loh batu yang mewakili ke-10 hukum itu harus mereka simpan even secara literal, ya, secara harfiah mereka simpan di dalam tabut perjanjian dan mereka bawakan itu kemana-mana mereka pergi, ya. Dan itulah bagaimana berkuasanya ataupun signifikannya pemeliharaan hukum yang diberikan terus oleh Tuhan kepada mereka melalui pengantaran Musa ini. Terima kasih Pastor Brian dan juga Dr. Jarad. Pastor Minson, kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan memberikan hukumnya ini adalah melalui kasih. Dia berikan hukum melalui dengan cara yang sangat istimewa. Dan saya ingat bila kita selami hukum ini, dia sebenarnya bersifat kasih. Kita boleh nampak di sana. Mungkin Pastor Minson boleh bagi kita explanation ataupun pendapat bagaimana ataupun tujuan hukum ini di dalam hubungan kasih sendiri. Mungkin Pastor boleh kaitkan hubungan Tuhan dengan manusia itu dengan hubungan ibu anak, ibu, bapak dan juga anak dalam satu keluarga. Macam mana dia boleh dikaitkan? Okay, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin cuba lihat kedua entiti ini, iaitu antara janji dengan hukum. Dan kalau saya melihat perjanjian ini, ia mengikatkan kedua belah pihak. Dan kedua, perjanjian ini berlaku bukan saja mengikat tetapi menguatkan perjanjian kedua belah pihak. Dan manakala hukum ini adalah peraturan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Bukan hukum ini diturunkan supaya alasan Tuhan menghukum manusia bila manusia ini melanggar hukum Tuhan ini. Tapi di sebalik hukum yang Tuhan beri ini adalah menyenangkan manusia. Karena benefit daripada mengikuti janji dan hukum ini, kedua-duanya benefitnya sama, yaitu akan diberkati Tuhan. Mendapat faedah-faedah, insentif-insentif daripada kesetiaan dan menurut kepada
hukum ataupun perintah Tuhan itu sendiri. Dan bila kita katakan hukum ini yang Tuhan berikan kepada manusia semuanya berlandaskan kasih. Jikalau kita menurut hukum itu dengan rasa takut, dia tidak mengundangkan rasa gembira di hati kita. Karena kita respect seseorang itu karena takut dengan sesuatu hukuman. Tetapi kalau kita menurut hukum Tuhan karena kita mengasihi dia, itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kita sangat suka dengan hukum Tuhan. Ataupun kita menyukai pemberi hukum itu sendiri. Sebab kalau di dalam kekeluargaan kita, setiap keluarga itu sendiri ada undang-undang tertentu yang diberikan kepada anak dan supaya anak itu menuruti hukum yang ditetapkan oleh ibu bapa. Bukan sebab supaya ada alasan bapa itu menghukum anak itu bila melanggar, tetapi dia adalah bentuk disiplin yang memberi kebaikan kepada masa depan anak itu bila dia menuruti disiplin-disiplin yang ditetapkan dalam keluarga. Jadi jangan kita, saya percaya bahwa Tuhan menetapkan hukum itu bukan alasan Tuhan menghukum manusia bila dia melanggar peraturan. Dan ibu bapa juga tidak bertujuan menetapkan peraturan tertentu supaya bila nanti anak itu langgar hukum, wah inilah peluang saya untuk urutannya itu sepuas hati. Karena dia sudah, artinya kita mencari-cari bila anak ini melanggar hukum supaya ada alasan untuk pukul. Tidak ada kita yang akan buat benda ini. Dan apalagi Tuhan menetapkan hukum bukan alasan untuk menghukum. Tuhan meletakkan hukum itu supaya Tuhan mencari alasan untuk mendenda ataupun menghukum manusia. Tertarik dengan penggunaan hukum ini seperti peraturan-peraturan yang kita tetapkan di rumah tangga kita. Ya, dan sebagai seorang bapa, apabila kita membuat ketetapan dan peraturan di dalam rumah, dalam keluarga kita, itu semestinya adalah untuk memelihara kebaikan, kesejahteraan kita antara satu sama lain, perhubungan kita antara satu sama lain. Dan tidak ada, saya percaya tidak ada seorang bapa pun yang ingin melihat anaknya melanggar hukum dan peraturan itu. Dan sekiranya ianya berlaku, pastinya bapa ini yang terlebih dahulu merasakan ya bagaimana sedihnya ya apabila sesuatu hal itu berlaku. Dan dalam proses pendidikan ini sudah semestinya ada satu bentuk disiplin yang akan dikenakan kepada anak yang melanggar peraturan itu dan ketetapan itu. Ya, karena apabila sesuatu peraturan itu dilanggar, ada beberapa implikasinya. Yang satu, telah hilang kepercayaan. Ya, apa yang kita telah percayakan itu sudah ada satu yang telah mengecewakan. Ya, jadi bentuk perhubungan itu sudah menjadi renggang. Ya, ini biasanya berlaku apabila kepercayaan yang kita berikan sudah pun dalam kata ada sedikit pembelotan di sana, ya, ada sesuatu yang telah tidak boleh memelihara amanah yang telah diberikan. Dan satu lagi yang akan terjadi adalah secara langsung akan ada satu bentuk ketidaksejahteraan, ya. Ada sesuatu yang akan menjadi barrier antara anak itu dengan bapaknya. Ada satu penghadang sudah. Ya. Selama itu perhubungan itu elok saja, tetapi apabila ada sesuatu kesalahan yang telah dilakukan, sudah pastinya akan ada satu bentuk penyinggungan, ya, tersinggung, satu bentuk perhubungan yang renggang dan sebagainya. Jadi inilah dalam konteks keluarga ini, ibu bapa itu akan berusaha untuk mengembalikan keharmonian dan kesejahteraan itu dengan melakukan pelbagai perkara, dan satu daripadanya adalah untuk membenarkan disiplin itu takes place, ya, untuk dilakukan, dan itu semuanya adalah untuk memelihara kesejahteraan dan untuk mengukuhkan lagi, sehingga keluarga itu melalui pengalaman-pengalaman yang telah berlaku itu mereka akan lebih dikuatkan. Dan untuk lebih to leap, ya, untuk lebih bangkit kepada next step dan seterusnya. Terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Min Sun. Dan kita juga melihat ya banyak disentuh perkataan mengenai hukum, banyak
mengenai peraturan. Dan kalau kita lihat di dalam Ibrani, kata bahasa Ibrani, dia juga dipanggil sebagai Torah, yang mana itu yang di sebalik-balik para panel kita sebut-sebut tadi, hukum-hukum. Dan dalam kata lain dia juga membawa maksud sebagai ajaran ataupun arahan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan memberi begitu banyak arahan untuk Israel. Nah, ini pun menjadi satu persoalan, ya. Kalau kita lihat dalam Ulangan 10 ayat yang ke-13, saya baca di sini, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. Nah, dengan cara apakah hukum ini membawa kebaikan kepada bangsa Israel? So, kalau kita lihat banyak betul arahan yang dorang kena ikut, banyak betul arahan yang dorang kena simpan dan kena patuhi. Dan bagaimana dalam cara macam mana petunjuk ataupun Torah ini memberikan kebaikan sebenarnya kepada mereka. Mungkin juga menjadi persoalan kepada kawan-kawan di luar sana. Mungkin Dr. Gerard. Saya melihat pemberian hukum ini merupakan satu yang kita lihat cara Tuhan untuk mendidik bangsa Israel yang sudah lama tidak tahu bagaimana mengikut instruksi Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu. Kadang-kadang anak-anak menggunakan ilustrasi tamu tadi juga. Kita kadang-kadang pun mungkin guilty juga dengan apa yang kadang-kadang kita marah budakan itu budak pun kenapa kamu marah, seperti itu. Apa standar dia, apa yang mana satu ini yang seperlu ikut. Yes. So mereka perlu sesuatu yang jelas untuk mengikut. Dan di sini Tuhan dengan sejelas-jelasnya memberitahu kepada mereka bahwa oke, kamu adalah umat-umatku. Dan nanti kita lihat dalam Imamat yang katakan aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang holy, suci, dan kamu juga umat-umat yang menjadi suci juga. Dan itulah dia katakan dengan jelas dan sejelas-jelasnya. Kamu lihat dalam keluaran yang diberikan, dalam Imamat diberikan, bagaimana peraturan-peraturan dalam Ka'bah itu semua diberikan oleh Tuhan dan sejelas-jelasnya. Jadi mereka mempunyai sesuatu yang boleh dipegang sebagai panduan, sebagai standar untuk mereka ikuti. So mereka bukan di dalam kekaburan ataupun samar-samar bila sampai kepada bagaimana untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Dr. Gerard atas penjelasan tersebut, sangat baik, ya. Langsung kepada intinya, kepada jawaban yang kita cari. Dan kita melihat juga bahwa kita pergi kepada zaman kita sekarang. Saya tidak tahu kalau para panel selalu mendengar ungkapan seperti ini. Sepertinya hukum 10 itu menyekat kebebasan kita. Ya. So kita lihat sebelum pun mereka Israel menerima hukum 10 itu di Gunung Sinai, mereka mempunyai hukum yang begitu banyak untuk diikuti, begitu banyak peraturan yang mereka kena hadapi, kena simpan. Bahkan yang menarik sekali, di setiap acara keagamaan mereka harus, anak-anak kecil ini diberikan satu macam masa untuk menghafal, mengingat hukum itu sendiri. Bayangkan betapa tegasnya mereka pada waktu itu. Nah, di zaman kita sekarang hukum 10, hanya 10 hukum, tetapi masih disebut sebagai satu bebanan, masih dipanggil ataupun disebut sebagai sesuatu yang menyekat kebebasan. Contohnya, kita sudah tahu hari Sabat, we need to keep Sabat holy, kita mesti menjaga kekudusan hari Sabat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan banyak sekali yang mengomplain, hari Sabat, masa saya rehat daripada kerja saya, assignment saya, tidak boleh kasih buat ini, gini, begini. So, bagaimana pandangan para panel ataupun nasihat yang baik supaya kita sadar bahwa hukum 10 itu bukan untuk menyekat kebebasan kita sebenarnya.
bagaimana kita mahu ubah, kita boleh ubah itu mindset bahwa hukum 10 itu menyekat kebebasan kita. Mungkin, Pastor Minsun sudah tarik nafas. Oke. Oke, terima kasih. Kita tahu bahwa hukum 10 itu adalah karakter Tuhan sendiri. Dan mengapa sering kita merasai bahwa hukum itu seperti menyekat kebebasan, artinya satu stres untuk kita. Inilah yang selalu kita dengar dan kadang-kadang kita rasa. Dan saya akui dalam diri kita, dan seringkali kita mendengar fakta ini, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu sepenuhnya, saya pikir kita tidak sanggup untuk mengatakan meluapkan beban itu, beban untuk menurut itu di mulut kita. Saya pikir kita perlukan satu kasih, mengasihi pemilik hukum itu, supaya meringankan hati kita untuk menurutinya. Kalau kita belum lagi memutuskan untuk mengasihi, dan kita mungkin bukan kita tidak mengasihi sepenuhnya. Dan kita ambil satu konsep begini: kalau kita jatuh cinta dengan seorang perempuan, dan ada dua perempuan, dan dua perempuan ini memberikan kita satu peraturan, yang mana peraturan siapa yang mudah kita ikut, yang kita sudah jatuh cinta ataupun yang perempuan yang satu lagi yang kita belum lagi jatuh cinta. Saya pikir yang kita sudah jatuh cinta itu, apapun dia suruh kita itu ringan saja. Bukannya ringan, cepat-cepat kita pikir. Kalau orang perempuan satu suruh kita akan persendahkan dia terlebih dahulu. Mungkin kita pergi, tapi kalau yang baru kita jatuh cinta, mau tunggu-tunggu bila akan suruh. Karena sesuatu yang membuat hati kita teruja. Dan saya pikir ini yang kita tanamkan dalam diri kita melalui hukum Tuhan ini. Kita akan mencintai Tuhan itu sepenuhnya untuk membuat kita lebih senang untuk mengikuti hukum Tuhan. Saya pikir begini, Tuhan tidak memberikan kita hukum yang susah untuk diikut. Sebab kita sebagai ibu bapa tidak pernah memberi hukum kepada anak yang tidak mungkin anak itu boleh ikut. Yang mustahil anak itu ikut. Jadi Tuhan sudah sukat kita punya kemampuan. Dia tidak bagi satu yang melebihi beban kita. Kita tidak suruh anak kita angkat beban yang melebihi kekuatan tangan untuk mengangkat. Dia hanya yang pas-pas saja. Dan saya pikir Tuhan sudah sukat semua ini untuk kita. Tapi kita saja yang mencari alasan dan itu dan ini. Terima kasih. Sebenarnya ia akan kelihatan berbeza kalau hukum itu diberikan dengan ayat yang positif, ya. Apabila kita membaca daripada 10 hukum itu 8 diantaranya bermula dengan satu bentuk ayat yang negatif, ya. Perkataan jangan itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang menegah, sesuatu yang menghadkan, sudah sesuatu yang memberikan batasan kepada segala yang kita boleh lakukan, ya. Apabila Tuhan katakan jangan. Ini negatif. Ya, dan saya tidak tahu, mungkin Dr. Gerard akan terangkan nanti kenapa adakah ini merupakan satu naratif ataupun ada latar belakang bangsa Ibrani yang Tuhan gunakan perkataan-perkataan jangan ini. Dan saya tertarik hanya ada 2 yang digunakan secara positif, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, dia tidak katakan janganlah beribadah kepadaku pada hari lain. Dia boleh gunakan itu, tetapi khusus untuk hari Sabat itu dia malah memperingatkan, ya. Bukan satu hukum yang baru, peraturan yang baru, ketetapan yang baru, tetapi sekadar ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Dan yang kedua itu hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia tidak katakan janganlah engkau menderhaka kepada ibu bapamu. Dia tidak, malah dia katakan hormatilah. Nah, kalau dia ingin ubah kepada yang positif, hukum yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dia boleh katakan, anggaplah ataupun akuilah aku sebagai Tuhanmu satu-satunya. Ya, itu boleh jadi positif, kan? Tetapi instead of kata begitu, Tuhan katakan jangan. Dalam bahasa Iban kami selalu katakan anang, mayoh mai, anang, tidak kena Tuhan tahu. Nah, jadi ya mungkin ada dari segi naratif itu. Perkataan Ibrani yang digunakan di sana itu adalah satu perkataan negation yang
yang kuat lah, law. Loh. Maksudnya kalau kita translate dia secara literal, dia mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris lah, dia bilang you shall never. Kamu tidak akan pernah buat seperti itu. Basically dia lebih kepada describe bagaimana kamu harus hidup, bukan menghalang kamu ataupun bukan bukan mengatakan jangan, bukan menghalang, bukan mengatakan seperti itu. Sebab kalau kita melihat dia seperti ini, kalau kita lihat daripada ayat yang pertama dan kedua Allah, mungkin daripada sana kita melihat dia. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saya suka tambah sedikit di sana supaya saya boleh faham apa yang dimaksudkan untuk menerangkan ataupun describe bagaimana kehidupan mereka yang hidup dalam covenant ini. So bila kita lihat begitu, Akulah Tuhan Allahmu, dan memperkenalkan siapa dia, apa yang dia lakukan, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maksudnya mereka sudah diselamatkan. Yes. Saya selalu menambah perkataan so. Maksudnya jadi oleh itu kamu tidak akan pernah buat begini, kamu tidak akan pernah buat begitu, kamu tidak akan pernah buat begitu. Sebab kamu adalah umat-umat dalam perjanjian ini. Dia describe bagaimana umat itu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kita tidak rasa macam terbeban sebab saya sebenarnya sudah menjadi anak Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah hanya sebagai yang sepatutnya yang sudah menjadi anak Tuhan, perbuatan anak-anak Tuhan. Iya, sangat menarik ya. Bagaimana seharusnya hukum 10 itu tidak menjadi beban kepada kita. Dan penjelasan tadi sangat menarik bahwa kita ini sebenarnya sudah menjadi anak-anak Tuhan, dan sebagai anak Tuhan itu kita tahu apa yang perlu dan tidak perlu kita buat. Sangat menarik. Sorry, saya minta Oke, silakan. Bila saya sudah katakan tadi, mandek kasih. Yang kedua adalah kita lihat hukum itu sebagai berkat. Kita menurut sahabat itu karena ada berkat di sebaliknya. Apapun yang kita buat dengan hukum 10, semuanya kita kait dengan berkat. Saya pikir itu satu perkara yang semakin positif. Mendorong kita untuk menurut hukum itu. Bukan saja kita mengasihi Tuhan, tapi ia juga mengandungi berkat selepas kita melakukan semuanya. Terima kasih Pastor Minson atas penambahannya. Satu lagi soalan yang terakhir. Saya rasa soalan ini harus ditanyakan yang awal lagi tadi, tetapi saya baru terpikirnya balik. Mengenai hukum juga, hukum Tuhan yang menyelamatkan manusia, ya mungkin para panel boleh bagi pendapat, sebab ini juga menjadi persoalan kepada kawan-kawan kita di luar sana. Kita belajar mengenai kasih Tuhan dan kita belajar mengenai hukum Tuhan. Mana satu sebenarnya ini yang menyelamatkan kita, kasih Tuhan ataupun hukum Tuhan itu sendiri? Bagaimana kasih Tuhan itu berfungsi dan juga hukum itu berfungsi? Apakah kedua-dua ini menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, ataupun hanya satu di antara dua ini sebenarnya yang memberikan keselamatan kepada kita? Ya mungkin Dr. Gerard. Yesus bilang hukum yang utama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap pikiran, kekuatan, kesemuanya lah. Itu yang dia katakan. Tapi dia katakan hukum yang pertama dan terutama. Tapi yang kedua, hukum yang kedua sama dengan ini, kasihilah sesama manusia. Jadi kita melihat di sana pada pandangan Yesus sendiri, kasih itu sendiri adalah hukum. Hukum itu adalah kasih. Jadi kita melihat di sana bahwa Tuhan sendiri memberikan ini satu hukum kasih. Lepas itu kita bagikan kepada dua. Kasih Tuhan, kasih manusia sama manusia. Lepas itu kita melihat dibahagi kepada 10. Lepas itu dibahagi kepada lebih 600 dalam buku Torah itu di sana. Tapi semuanya dari satu saja cabang dia di sana. Dan yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Dan kita memanggil Tuhan itu adalah God. Kasih. Dan saya
ingin tambah yang telah pun dijelaskan oleh Dr. Gerard tadi. Kalau kita baca ayat yang kedua itu sendiri, narration ataupun peristiwa Tuhan memberikan hukum ini adalah selepas penyelamatan itu, selepas pembebasan itu. Ayat yang kedua dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia adalah Tuhan. Apa yang dia telah lakukan, dia telah menyelamatkan, dia telah membebaskan. Nah, itu sudah menjawab ya, bahwa dia telah pun melakukan bahagiannya untuk menyelamatkan itu. Dari mana? Dari tempat perlombaan, dari Mesir. Oleh itu, oleh itu maka engkau peliharalah, engkau hiduplah di bawah perjanjian ini. Janganlah engkau sibuk untuk mencari-cari jalan lain. Jalan itu sudah pun diberikan, sudah pun diselesaikan. Penyelamatanmu sudah pun dilaksanakan, dimeteraikan. Jadi hukum ini adalah untuk membantu engkau untuk lebih mengenal, ya, lebih bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Jadi kalau kita boleh lihat daripada segi itu, maksudnya kasih karunia itu sendirilah yang telah menyelamatkan kita, bukan usaha kita. Dan jangan kita salah artikan ya, sama seperti orang-orang Farisi di masa Yesus Kristus yang sudah pun meninterpretasikan, menerjemahkan hukum itu dengan cara yang agak keliru dan salah ya. Jadi kita diselamatkan hanya oleh apa yang Tuhan telah lakukan, kasih karunia-Nya itu. Terima kasih Dr. Gerard dan juga Pastor Brian, sangat jelas diberikan tadi mengenai hukum dan kasih itu. So kita berharap tidak ada lagi persoalan daripada rekan-rekan di luar sana mengenai fungsi hukum dan juga apalagi ini kasih daripada Tuhan. Mungkin yang terakhir daripada Pastor mention kalau ada mau tambah. Kalau kita lihat sebagaimana yang kita tahu, penurutan hukum sepenuhnya bukanlah menghasilkan keselamatan kan, tapi keselamatan itu telah menyebabkan kita menurut hukum. Yes. Oh, pendek dan padat. Terima kasih Pastor Vincent. Iya. So, saudara-saudari, saya percaya kita dapat sesuatu yang berguna pada hari ini melalui perbincangan kita untuk topik perjanjian dan hukum. So, kita melihat bahwa Tuhan memberikan hukum itu bukan untuk suka-suka, tapi untuk membuatkan kita terus berjalan on track. Dan hukum itu juga menjadi panduan bagi kita apabila kita berada di landasan yang lain. Dan kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah putus-putus membisikkan kepada kita untuk berjalan di dalam laluan ataupun jalan yang Dia sudah sediakan. Terima kasih para panel karena sudah bersama-sama dengan saya, sudah memberikan buah idea yang sangat bernas pada hari ini untuk perbincangan kita. Untuk menutup kita punya perbincangan pada hari ini, saya senang sekali ajak Pastor Brian untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, hati kami begitu bersuka cita karena firman Tuhan sekali lagi telah meyakinkan kami akan kasih setia Tuhan yang begitu kekal dan ketara sehinggalah kepada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan telah berusaha untuk menyelamatkan kami melalui rencana-rencana yang begitu indah dan telah pun digenapi oleh anak Tuhan sendiri, Yesus Kristus, yang telah pun menyerahkan tubuhnya untuk mati di kayu salib demi untuk membebaskan kami daripada beban dan belenggu dosa kami dan menjauhkan kami daripada hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Dan melalui nama Yesus itu Tuhan, kami berpeluang dan diberikan penghormatan untuk diangkat sebagai anak Tuhan dan seterusnya memiliki kehidupan kekal yang merupakan rencana Tuhan yang asal sewaktu Tuhan menciptakan kami manusia. Tolong kami Tuhan untuk terus setia dan terus kekal berada di bawah perjanjian ini. Perjanjian yang Tuhan telah meteraikan di Gunung Sinai bersama dengan bangsa pilihan Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan memandang kami sebagai harta yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan kami doakan agar Tuhan akan terus menaungi kami menjadi Tuhan di atas kehidupan kami sepanjang kehidupan kami di dunia ini, sebelum kami menghembuskan nafas yang terakhir ataupun Tuhan sebelum
apabila kami telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, supaya kami akan dapat dipersatukan semula dengan Tuhan di sorga, di tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan untuk kami berdiam selama-lamanya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati semua para penonton setia kami. Biarlah kami didekatkan kepada Tuhan melalui sesi pembelajaran randau kami pada hari ini. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudah setia daripada awal sehingga akhir program pada hari ini. Dan jangan lupa turut serta bersama-sama dengan kami di Randau Kehidupan minggu hadapan. Tuhan memberkati.